Bagaimana jika sebuah bencana selalu tiba 5 detik setelah kau melihatnya? Pertanyaan itu terus menghantui Rengganis, remaja berusia 17 tahun yang hidup dengan anugerah atau kutukan yang tak pernah ia minta. Sebuah kemampuan yang muncul tiba-tiba secepat kilatan cahaya setelah suatu malam ia terjatuh dari pohon jambu dan menghantam bagian belakang kepalanya. Sejak itu, kelenjar kecil di dalam otaknya pituitari yang sering dianggap tak lebih dari penjaga ritme hormon seakan terbangun dari tidur panjangnya. Dan dunia Rengganis tak pernah sama lagi. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas sawah ketika ia merasakan sensasi samar di pelipisnya seperti sentuhan bulu yang dingin. Dalam sedetik, gambaran liar menyeruak. Atap rumah Pak Dirga runtuh. Serpihan kayu, jeritan, dan tanah berguncang. Rengganis tersentak. Pandangan itu terlalu nyata, terlalu dekat. Ia berlari, napas terengah, menembus jalan tanah desa yang masih basah oleh embun. Rumah Pak Dirga berada di ujung kampung, tua dan rapuh. Namun tak ada riak yang menunjukkan akan rubuh. Hanya kesunyian dan ayam yang berkeliaran. "Rangga, kok pagi-pagi lari gitu?" tanya Pak Dirga sambil menenteng cangkul. "Pak, atap rumah jangan dimasuki dulu. Saya lihat, saya merasa..." Ia kehilangan kata. Pak Dirga mengangkat alis, separuh ingin tertawa, separuh bingung. Namun sebelum suara itu terucap, atap reyot yang telah lama dibiarkan goyah ambruk ke tanah, tepat di tempat Pak Dirga biasanya menaruh karung padi. Debu mengepul. Pak Dirga menatapnya, pucat. "Anak, kau gimana bisa tahu?" Rengganis tak menjawab. Ia sendiri tidak paham. Yang ia tahu, sejak malam itu, ia bisa melihat apa yang belum terjadi bencana kecil, luka besar, kadang hanya tanda samar, kadang seperti mimpi yang dipaksakan masuk ke otaknya, dan sejauh itu semuanya selalu benar. Semakin hari, kemampuan itu menjadi lebih kuat. Awalnya hanya tentang hal-hal fisik, jatuh, runtuh, terbakar. Namun kini, ia mulai melihat hal lain. Figur tanpa wajah yang berjalan di perbatasan sawah. Bayangan hitam yang menempel di bahu seseorang seperti parasit. Cahaya hijau pucat yang mengelilingi beberapa orang tertentu. Entah pertanda apa. "Ini sudah tidak normal lagi," kata Nyi Mirah, neneknya, suatu malam ketika Rengganis menceritakan semuanya. Wajah Nyi Mirah kemudian menegang. "Kau seperti diberi mata kedua, nak. Mata yang tak semua manusia sanggup menanggung." Nyi Mirah bukan orang sembarangan. Ia penjaga cerita-cerita kuno. Perempuan tua yang hafal seluk-beluk mitologi, desa, dan selintas ilmu kebatinan. Ia tahu ada batas yang tak boleh diganggu. Dan apa yang terjadi pada cucunya, menurutnya, telah melampaui batas itu. "Apa aku berbahaya, Nek?" tanya Rengganis, suaranya lirih. "Berbahaya tidak selalu datang dari niat buruk," jawab neneknya. "Kadang datang dari beban yang tidak bisa kau lepaskan." Kata-kata itu menempel bagai duri. Malam berikutnya, rangkaian penglihatan terburuk datang menghantam seperti badai. Ia melihat seorang anak tenggelam. Ia melihat listrik meledak di dekat pasar. Ia melihat api merayap di dinding rumah seseorang, dan seseorang itu adalah ibunya. Rengganis terbangun dengan tubuh menggigil. Tetapi belum sempat ia bernapas lega, sesuatu yang lain muncul di sudut pandangnya. Bayangan tinggi, kurus, berdiri di pojok kamarnya, membelakanginya. Meski tak terlihat jelas, sosok itu seolah berasal dari kegelapan yang lebih pekat daripada malam. Rengganis memejamkan mata. Ketika dibuka kembali, bayangan itu hilang, namun sensasi dingin masih tertinggal. Sejak saat itu, ia mulai menyadari sebuah pola. Setiap kali visinya semakin kuat, entitas-entitas gelap seperti itu muncul di sekelilingnya. Seakan kemampuan melihat masa depan membuatnya semakin dekat dengan dunia yang tidak boleh disentuh manusia biasa. "Semakin kau membuka mata batinmu, semakin banyak yang juga bisa melihatmu," kata Nyi Mirah hati-hati. "Kau maksud makhluk-makhluk itu?" Nyi Mirah menelan ludah. "Ya, mereka tertarik pada celah, dan kau adalah celah itu." Rengganis mulai menghadapi tekanan yang tak lagi ia sanggupi. Orang-orang desa mulai curiga. Bagaimana seorang anak bisa selalu tahu hal buruk sebelum terjadi? Ia dianggap pembawa sial, pembisik bencana. Ia dijauhi di sekolah. Beberapa memanggilnya anak celaka di belakang. Tetapi yang terburuk adalah konflik di dalam dirinya sendiri antara ingin menolong
dan ketakutan bahwa setiap kali ia menolong, ia hanya semakin membuka jendela kepada makhluk-makhluk yang memperhatikannya dari balik kegelapan. Sementara itu, penglihatan tentang api di rumah ibunya datang semakin sering. Terlalu sering untuk diabaikan. "Aku tidak mau kehilangan Mama," bisik Rengganis nyaris tak terdengar. "Kalau begitu, kau harus menghadapi apapun yang mengejar kemampuanmu," jawab Nyi Mirah penuh tekad. "Kau tidak bisa hanya bersembunyi." Darah Rengganis membeku. "Apa artinya? Mereka akan datang?" "Tidak selalu datang, tapi mereka akan menunggu saat kau lengah." Pada malam penuh angin itu, angin yang membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih pekat penglihatan datang bukan lagi sebagai kilatan, melainkan gelombang. Rumah ibunya terbakar. Ia bisa merasa panasnya, mendengar kayu retak, mendengar jeritan-jeritan ibunya sendiri. Rengganis melompat dari tempat tidur dan berlari sekuat tenaga. Namun ketika ia sampai di rumah itu, semuanya gelap. Tidak ada api, tidak ada asap, hanya keheningan. Ia masuk perlahan, napas bergetar, dan disitulah ia melihatnya. Bukan api, bukan runtuhan, melainkan sosok hitam berwujud kabut pekat berdiri di dekat ibunya yang tertidur. Sosok itu tampak condong, seolah sedang mengamati, menunggu. Rengganis merasakan tubuhnya lemas. Tetapi ia juga merasakan sesuatu lain dorongan dari dalam kepalanya, dari kelenjar pituitari yang seakan berdenyut seperti jantung kedua. Ia menguatkan diri, lalu berkata, "Pergi." Sosok itu menoleh. Walau tak punya wajah, Rengganis merasakan sesuatu seperti senyum yang tidak terlihat. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi tubuh Rengganis justru terdorong ke belakang. Ia terjatuh, namun saat bayangan itu mulai mendekat, ada suara lain dari pintu. "Jangan sentuh cucuku." Nyi Mirah berdiri dengan tongkat tuanya. Tongkat itu bergetar pelan, mengeluarkan cahaya lembut yang tidak seharusnya dimiliki benda kayu biasa. Bayangan itu sepenuhnya membeku, lalu perlahan menghilang menguap seperti asap yang disapu angin. Rengganis memandang Nyi Mirah dengan mata membesar. "Nek, itu apa?" "Sebuah peringatan," jawab neneknya, "bahwa kemampuanmu bukan sekadar melihat, tapi juga menarik perhatian dari dunia lain." Setelah malam itu, Rengganis tahu hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Ia kini memikul beban pengetahuan yang tak bisa dibatalkan. Setiap penglihatan adalah pilihan menyelamatkan seseorang atau membuka pintu yang mungkin seharusnya tetap tertutup. Namun, ada satu hal yang membuat semuanya semakin rumit. Sejak konfrontasi itu, ia sering mendengar bisikan samar setiap kali bangun dari tidur. Bukan ucapan jelas, tetapi seperti gumaman angin yang membawa pesan. Suatu malam, ia akhirnya bisa menangkap satu kalimat sepenuhnya. "Kau hanya melihat permukaannya, Rengganis." Dan setelah itu, suara itu hilang, seakan tak pernah ada. Rengganis terpaku. Ia menatap jendela kamar, pada gelap yang merayap perlahan di luar sana. Jika penglihatannya selama ini hanyalah permukaan, lalu apa yang tersembunyi di kedalaman? Ia tahu satu hal, perjalanan barunya belum dimulai, dan dunia, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata, masih menyimpan misteri yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan Rengganis anak dengan mata masa depan tidak punya pilihan selain melangkah masuk ke dalamnya.